Hey guys, Mimin nggak nyangka banget reaksi kalian begitu tinggi pada part 1 kemarin. Terima kasih banyak buat semua yang udah nonton dan kasih dukungan. Semua itu sangat berarti bagi Mimin. Untuk kalian yang udah penasaran, sekarang saatnya menyaksikan part 2 dari mantan hunter yang masuk ke dunia Murim, dan ini nggak kalah seru. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Biar Mimin bisa terus hadir dengan manhwa-manhwa menarik lainnya. Selamat menyaksikan part 2, semoga kalian suka. Terima kasih banget atas supportnya. Yu Shin-won bertanya pada Geum Mi-ho dengan mencemooh, seolah menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki perasaan tersisa padanya. Pengawal Geum Mi-ho marah atas perlakuan Yu Shin-won terhadap Mi-ho, sementara Daong menegur pengawal tersebut karena berbicara kasar kepada tuan muda mereka. Yu Shin-won kemudian menyatakan bahwa tampaknya pengawal juga berniat bertanya tentang pembatalan pertunangan dan ia ingin tahu apa masalahnya. Pengawal Mi-ho bereaksi dengan geram atas pernyataan Shin-won yang mengejek. Dalam hatinya ia merasa cemas karena jika kabar bahwa wanita yang mereka layani ditolak oleh Shin-won menyebar, pemimpin keluarga mereka akan marah dan ia akan menghadapi masalah serius. Yu Shin-won menyatakan bahwa pihak yang terlibat akan lebih memahami pembatalan pertunangan itu. Pernyataan ini mengejutkan Jin-sang dan Gi-ho. Sementara itu, pengawal Mi-ho merasa marah dan memancarkan energi terhadap Shin-won. Meskipun bukan ahli bela diri, pemuda itu masih mampu bertahan dari serangannya. Meski begitu, ia merasa energinya mulai terkuras dan segera menyadari siapa yang memancarkan energi lebih kuat darinya. Do Jin-woo, yang juga dikenal sebagai sang beruang hitam kapak baja, menanyakan apakah tindakan tersebut merupakan deklarasi perang dari keluarga Geum. Ia menyatakan kesiapannya untuk bertarung jika itu benar. Namun, pria itu sadar bahwa menantang seluruh klan Baekun terlalu berbahaya. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak menantang seluruh klan, tetapi hanya ingin membalas penghinaan terhadap tuan putri mereka. Dalam hatinya, Jin-woo merasa keberatan, menganggap bahwa keluhan terhadap sang tuan muda adalah keluhan terhadap seluruh Baekun clan. Jin-sang menyadari masalah ini rumit. Mereka tidak bisa menanggung keputusan kakaknya tanpa berdiskusi. Tetapi juga sulit menghentikan keluarga Geum dari melindungi kehormatan tuan putri. Oleh karena itu, ia mengusulkan penyelesaian dengan duel antara kedua belah pihak. Semua orang terkejut mendengar usulan duel tersebut. Jin-sang berpikir, jika terjadi kecelakaan selama duel, itu bisa menjadi alasan sempurna untuk mengklaimnya sebagai kesalahan. Beruang hitam menyetujui usulan itu. Meskipun Wang Sem menunjukkan keraguannya, menganggap duel tidak masuk akal bagi tuan muda mereka yang bukan ahli bela diri. Do Jin-woo pun merasa permintaan duel dari yang bukan ahli bela diri tidak masuk akal. Daong setuju. Namun beruang hitam menantang apakah tuan muda akan mundur dengan pengecut. Ia bahkan menyarankan mereka bisa memohon ampun di depan tuan putri tanpa ragu. Yu Shin-won berdiri dan berjalan pergi, mengejutkan Jin-sang yang mengira ia akan menyerah. Shin-won justru berjalan melewati mereka sambil meregangkan tubuh, menunjukkan kekesalannya terhadap situasi dan komentar yang dilontarkan pria itu. Kemudian tanpa ragu dia menawarkan diri untuk bertarung dengannya. Orang-orang tampak bersemangat dan bergerak cepat menuju suatu tempat. Salah satu dari mereka yang tampak bingung, bertanya dengan suara keras kepada orang di sekitarnya, ingin tahu alasan di balik kerumunan ini. Seseorang dari kerumunan menjawab bahwa tampaknya akan ada sebuah duel. Dia menjelaskan bahwa duel ini melibatkan tuan muda pertama dan keluarga Geum. Pria yang awalnya bertanya itu tampak terheran-heran. Apakah benar tuan muda pertama yang terlibat dalam duel ini? Di gimnasium klan? Ganyo menekankan bahwa situasi ini tidak bisa dilanjutkan dan harus dihentikan. Daong setuju dengan Ganho, menyatakan bahwa tuan muda pertama bisa terluka parah dalam duel ini. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang ditugaskan oleh kepala keluarga Geum untuk melindungi Geum Mi-ho bukanlah orang biasa. Kebingungannya terlihat ketika dia mempertanyakan alasan di balik keputusan tuan muda pertama untuk bertarung. Seakan-akan keputusan itu tidak masuk akal kecuali dia benar-benar gila. Do Jin-woo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin menghentikan duel ini, tetapi sekarang sudah terlambat. Dia menjelaskan bahwa jika dia mencoba menghentikannya sekarang, semua anggota klan mungkin akan kehilangan kepercayaan pada tuan muda pertama. Daong merenung dan menyadari bahwa kata-kata wakil ketua benar. Dia mengerti bahwa seseorang yang kehilangan kepercayaan dari pengikutnya tidak bisa menjadi pemimpin yang sejati.
Melarikan diri dari situasi ini akan sama saja dengan menyerahkan posisi pemimpin. Do Jinwoo menyatakan bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu dan melihat tanpa bertindak. Dia menunjukkan kesiapannya untuk segera membantu jika Tuan Muda pertama menghadapi bahaya. Dia berusaha menenangkan yang lain dengan mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir karena dia akan bertindak jika diperlukan. Daong menekankan bahwa sampai pemenang duel ini jelas, tidak ada yang diizinkan untuk campur tangan. Dia menyadari bahwa wakil ketua mengatakan hal ini dengan penuh kesadaran, bahwa reputasinya mungkin akan turun. Wang Sem dengan putus asa memohon kepada tuannya agar mengubah keputusannya. Dia sangat khawatir dan merasa bahwa apa yang sedang terjadi benar-benar tidak masuk akal. Meskipun Wang Sem memohon dengan sungguh-sungguh, Yu Xinwen hanya mengabaikannya. Beruang hitam mengumumkan bahwa mereka siap untuk memulai duel. Sambil berjalan menuju arena, Yu Xinwen menjawab dengan tegas bahwa dia siap untuk memulai. Miho mengungkapkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap keadaan yang dihadapinya. Pelayan-pelayannya mencoba menghibur Miho dengan memuji kepribadiannya dan menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah kesalahannya. Xinwen dengan nada sarkastis memuji keterampilan akting Miho. Dia menyindir bahwa Miho sangat cocok menjadi aktor opera. Beruang hitam menjadi marah mendengar komentar Xinwen. Dia mempertanyakan sampai kapan Xinwen akan terus bersikap seperti ini. Do Jinwoo mengumumkan aturan untuk duel tersebut. Dia menjelaskan bahwa karena Tuan Muda pertama bukan seorang ahli bela diri, penggunaan ki dalam duel ini dilarang. Beruang hitam menanggapi Do Jinwoo dengan nada meremehkan, menyatakan bahwa mereka sudah tahu aturan tersebut dan tidak perlu diulangi. Beruang hitam memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menerima repelatihan dari Tuan Muda pertama. Semua bawahannya dengan antusias mengangkat tangan mereka. Mereka semua berpikir bahwa jika mendapatkan perhatian dari Geum Miho, karir mereka akan terjamin. Beruang hitam memilih salah satu dari bawahannya untuk bertarung dalam duel tersebut. Dia memutuskan untuk mempercayakan tugas tersebut kepada Dal Saeng. Dal Saeng dengan antusias menerima tugas tersebut. Beruang hitam memberikan instruksi terakhir kepada Dal Saeng sebelum duel dimulai. Dia menegaskan bahwa penggunaan ki dilarang dan hanya boleh menggunakan tangan kosong. Dal Saeng menyetujuinya. Xinwen bertanya dengan nada menantang kepada beruang hitam. Beruang hitam tampak bingung dan balik bertanya apa yang dimaksud oleh Xinwen. Xinwen secara langsung menantang beruang hitam untuk menjadi lawannya dalam duel. Dia menegaskan bahwa lawannya adalah beruang hitam, bukan bawahannya. Para pemimpin faksi terkejut dengan tantangan berani dari Xinwen. Beruang hitam marah dan menekankan bahwa menghadapi lawan dengan perbedaan kekuatan yang terlalu besar akan menimbulkan kritik dari orang lain. Dia menyarankan agar Xinwen melawan bawahannya terlebih dahulu, namun Xinwen meremehkan beruang hitam dengan mengatakan bahwa dia tidak tampak begitu kuat. Ganyo segera mengambil alih situasi dan mengumumkan dimulainya duel. Dalam hatinya, dia merasa bahwa situasi ini akan menjadi masalah jika dibiarkan tanpa campur tangan. Beruang hitam menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan Dal Saeng, memerintahkannya untuk tidak menahan diri dan menghancurkan Xinwen. Dal Saeng menerima perintah tersebut dengan antusias dan mengungkapkan bahwa dia memang berniat untuk melukai Xinwen. Dengan penuh semangat, Dal Saeng berlari menyerang Xinwen, siap untuk melancarkan serangan sebagai persembahan kepada Geum Miho. Namun, Xinwen dengan mudah menghindari serangan itu, membuat Do Jinwoo dan beruang hitam terkejut. Dalam pertarungan tersebut, Dal Saeng terus melancarkan serangan ke arah Xinwen, tapi setiap serangannya dengan mudah dihindari. Dia mulai merasa frustrasi karena Xinwen, yang tampaknya mampu mengantisipasi dan menghindari setiap gerakannya dengan sempurna. Beruang hitam yang menyaksikan pertarungan itu marah dan menegur Dal Saeng karena ketidakmampuannya dalam bertarung. Dal Saeng menyadari bahwa dia tidak akan berhasil dengan cara ini, jadi dia memutuskan untuk menggunakan keahlian bela diri khususnya, yaitu Ghost Wallfish. Ketika dia menggunakan teknik ini, orang-orang yang menyaksikan pertarungan menyadari bahwa Dal Saeng bermain curang karena menggunakan seni bela diri menghadapi lawan yang tidak memiliki kemampuan bela diri. Di sisi lain arena, Xinwen memperhatikan situasi dengan waspada. Dia menyadari bahwa dia telah dipaksa ke pinggiran arena oleh Dal Saeng dan mungkin ini adalah strategi lawannya. Namun tanpa kehilangan ketenangan, Xinwen tetap berdiri tegak di ujung arena. Tanpa ragu, Dal Saeng melanjutkan serangannya dengan tekad untuk mengalahkan Xinwen, dengan tujuan membuatnya memuntahkan semua makanan yang telah dimakannya. Do Jinwoo dan Daong menyadari bahwa tindakan ini sangat berbahaya bagi tuan muda mereka karena bisa menyebabkan cedera serius.
atau bahkan membahayakan nyawanya. Dalseng melancarkan pukulan yang tajam ke perut Shin Won dengan harapan untuk menghancurkannya. Beruang hitam awalnya merasa senang melihat serangan itu berhasil mengenai target. Namun kegembiraannya berubah menjadi kebingungan ketika dia menyadari sesuatu yang aneh terjadi. Bukan Shin Won yang menerima kerusakan dari pukulan tersebut, melainkan tangan Dalseng yang remuk setelah mengenai tubuh Shin Won. Jin Sang terkejut dengan kejadian tersebut, mencoba mencari penjelasan atas ketahanan Shin Won terhadap serangan yang begitu kuat. Dia bertanya-tanya apakah Shin Won melindungi dirinya dengan pelat baja atau baju besi di sekitar perutnya. Namun Taegil menolak kemungkinan itu, mengingat bahwa tidak ada yang aneh saat perjalanan sebelumnya yang mereka lakukan bersama Shin Won. Guak Joseon merasa yakin dengan penilaiannya, mengatakan bahwa ini adalah hasil dari penggunaan ki luar tubuh. Perkataan Guak Joseon menimbulkan keheranan pada Jin Sang, yang mulai mempertanyakan, apakah Shin Won telah mempelajari seni bela diri yang menggunakan ki luar tubuh? Beruang hitam mengeluarkan protes atas penggunaan ki luar tubuh oleh Shin Won, menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Namun, Shin Won sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan seni ki luar tubuh dan merasa bingung dengan tuduhan tersebut. Reaksi penonton terhadap protes beruang hitam beragam. Beberapa dari mereka menolak klaim beruang hitam, menyebutnya sebagai omong kosong dan menegaskan bahwa penggunaan seni bela diri adalah hal yang wajar dalam duel. Mereka juga mengatakan bahwa Shin Won bahkan tidak menggunakan ki dalam pertarungan, sehingga protes beruang hitam dianggap tidak beralasan. Tersudutkan oleh reaksi penonton, beruang hitam akhirnya dengan berat hati menerima kekalahan mereka dalam putaran tersebut. Shin Won bergabung dengan sorak-sorai penonton atas kemenangannya. Dengan senang hati, dia merasa puas dengan hasilnya dan bersyukur karena efek dari Bone Armor berfungsi dengan baik. Bone Armor merupakan skill dengan peringkat C dan tingkat keterampilan sebesar 14% yang dimiliki Shin Won. Bagi seorang necromancer seperti Shin Won, tulang-tulang monster adalah seperti baju besi yang kuat. Dengan menggunakan skill ini, Shin Won dapat memanggil dan melapisi tubuhnya dengan armor tulang yang memberikan perlindungan terhadap serangan fisik. Ketebalan dan bentuk dari armor tulang ini dapat dipilih, dan kekuatannya akan bertambah seiring dengan pelatihan skill yang lebih intensif. Meskipun Shin Won telah memenangkan putaran sebelumnya, duel masih belum berakhir, tegas beruang hitam. Dia merasa bahwa sebagai seorang pria, dia harus mempertahankan kata-katanya dan melanjutkan pertarungan. Du Jinwoo mengungkapkan keberatannya. Mengapa engkau, seorang seniman bela diri puncak, akan bertarung melawan seseorang yang tidak memiliki keterampilan bela diri seperti Shin Won? Ini tidak masuk akal. Kas beruang hitam mempertahankan keputusannya dengan menyatakan bahwa situasi telah berubah. Sekarang kita tahu bahwa Shin Won juga seorang seniman bela diri, khususnya dengan penggunaan seni eksternal. Bertarung melawannya tidak akan menimbulkan masalah, kejelasnya. Do Jinwoo dan Daong mengekspresikan ketidaksetujuan mereka atas keputusan tersebut, namun Shin Won memutuskan untuk ikut campur. Kau terlalu banyak bicara dan bertindak tidak sesuai dengan perilaku seorang pria sejati. Tegurnya kepada beruang hitam, kemudian menantangnya untuk segera bertarung. Ganho mengumumkan dimulainya pertarungan. Kau akan menyesali tantangan ini, ancam beruang hitam. Shin Won menjawab dengan tenang, setiap orang yang mengatakan itu kepadaku selalu kalah. Komentar ini memicu kemarahan beruang hitam yang merasa Shin Won terlalu sombong setelah menang dengan beberapa trik. Meskipun kau mungkin percaya diri dengan seni bela diri fisikmu, hal itu mudah dihancurkan dengan kekuatan yang lebih besar, ejek beruang hitam, sambil memberikan pukulan. Dia memuji Shin Won karena berhasil mengalahkan Dalseng. Beruang hitam memutar tubuhnya untuk memberikan tendangan berputar yang kuat. Penonton berpikir bahwa tendangan ini terlalu berbahaya bagi Shin Won, namun dia mengejutkan semua orang, termasuk beruang hitam, dengan berhasil memblokir tendangan itu dengan mudahnya. Beruang hitam tidak menyerah. Beruang hitam bergegas memberikan serangan pukulan bertubi-tubi kepada Shin Won, sambil berpikir bahwa pasti ada trik di balik kemampuannya. Meskipun beruang hitam terus menyerang dengan penuh kekuatan, Shin Won berhasil bertahan dari serangan-serangan itu. Sambil bertahan, Shin Won mengakui dalam hati, beruang hitam memiliki perbedaan kekuatan yang signifikan dibandingkan lawan sebelumnya. Sementara pertarungan berlangsung, para penonton mulai mengomentari kemampuan beruang hitam dengan sinis. Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri puncak? Tanya mereka dengan nada kecewa. Beberapa bahkan mengejek keluarga Geum. Mereka memberikan tempat kepada siapa saja asalkan ukurannya besar.
Komentar-komentar ini membuat beruang hitam semakin marah dan frustrasi. Dalam kemarahannya, dia berteriak kepada Shinwon, menuduhnya menggunakan trik-trik tertentu. Namun Shinwon justru menantikan momen ini dengan tenang. Dia mempersiapkan pukulannya, mengisinya dengan yin mana, dan ketika beruang hitam mendekat, Shinwon melancarkan pukulan itu tepat ke wajah lawannya. Pukulan tersebut begitu kuat sehingga membuat beruang hitam terlempar ke udara, kemudian jatuh berguling-guling ke belakang. Pertarungan ini tampak terlalu mudah bagi Shinwon yang menunjukkan keahliannya. Penonton pun bersorak-sorai untuknya, mengapresiasi kemampuannya yang luar biasa dan kemenangan telak yang diraihnya. Beruang hitam merasa semakin marah ketika melihat kerumunan. Penonton bersorak untuk Shinwon. Amarahnya memuncak saat dia melihat Shinwon yang tampak sombong dan meremehkannya. Dengan niat membunuh, beruang hitam mengumpulkan energi seni bela dirinya dan meluncur ke arah Shinwon, berniat menghancurkannya dengan serangan tinju. Tiba-tiba terjadi benturan yang sangat kuat di arena, menyebabkan kilatan cahaya yang menyilaukan pandangan semua orang yang menyaksikan. Ketika kilatan cahaya itu memudar dan semua orang membuka mata, mereka melihat beruang hitam melayang di udara, terlempar ke arah penonton. Dia hampir mengenai Miho saat mendarat dengan keras di tanah. Ternyata Do Jinwoo yang telah mengintervensi duel tersebut. Beruang hitam terkejut saat menyadari intervensi tersebut. Do Jinwoo berteriak dengan penuh kemarahan, "Angkat pedang kalian! Lindungi Tuan Muda!" Dia memerintahkan seluruh anggota faksi Awan Putih untuk bersiap menghadapi ancaman. Daong dengan cepat menginstruksikan pengikut faksi Awan Jernih untuk mengepung musuh. Para penjaga gaum yang menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam situasi berbahaya, merasa putus asa. "Kita semua akan mati di sini karena superior idiot itu," keluh mereka, mengutuk pemimpin mereka. Go Miho, yang sangat marah melihat pedang-pedang diarahkan ke arah mereka, berteriak dengan murka, "Berani-beraninya kalian mengarahkan senjata kepada kami!" Anggota klan Bekun mencatat betapa menakutkannya tatapan Miho. Matanya saja bisa membunuh seorang pria, bisik salah satu dari mereka. Mereka mulai menyadari sifat asli Miho yang sebenarnya, sosok yang sangat menakutkan. Dengan gigitan keras pada kata-katanya, Go Miho yang merasa kehormatannya ternoda mengecam, "Kalian yang berani menodai kehormatanku hanyalah sampah." Daong berbicara dengan tegas kepada Geum Miho, "Serahkan beruang hitam kepada kami. Kami memiliki hak untuk menghukumnya atas upaya pembunuhan terhadap Tuan Muda pertama." Namun sebelum Go Miho sempat merespons, suasana berubah drastis. Tiba-tiba kepala beruang hitam terpenggal oleh seseorang yang muncul tanpa disangka-sangka. Sosok tersebut nyatakan dengan dingin bahwa tindakan tersebut cukup untuk menyelesaikan masalah, mengejutkan semua orang di sekitar. "Cakar berdarah yang menyeramkan," seru Daong yang dengan cepat mengenali sosok tersebut. Sementara itu, anggota klan Baekun lainnya mulai berbisik-bisik, apakah itu benar-benar Gunam Saing yang terkuat di keluarga Geum? Do Jinwoo menyadari ancaman besar yang dihadapi. Merenungkan kemampuan bertarungnya sendiri, dia mengakui dalam hati bahwa prestasi bela dirinya hanya berada di tingkat menengah dibandingkan dengan lawannya yang baru muncul ini. Namun, kekuatan itu masih terlalu rendah untuk melawan Gunam Saeng. Meskipun begitu, Do Jinwoo tak bisa mundur. Dia memutuskan, meski harus mati, yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah melindungi tuan mudanya. Dengan mantap, Do Jinwoo menyatakan pada tuan muda pertama bahwa ia akan melindunginya. Namun Shinwon dengan tegas menanggapi, bertanya siapa sebenarnya yang perlu dilindungi. Ia menyoroti bahwa Do Jinwoo sendiri tampak dalam keadaan tidak baik. Ketidaksadaran Do Jinwoo akan kondisinya membuat Shinwon terkejut dan heran. Sementara itu, Gunam Saeng memperhatikan keduanya dengan tatapan penuh kebencian. Daong dan anggota faksi Awan Jernih berhasil mengepung Gunam Saeng. Namun mereka merasa tidak nyaman menghadapi sosok seperti Gunam Saeng. Dengan nada mengejek, Gunam Saeng menyatakan bahwa jika mereka ingin memulai perang, ia takkan menghentikannya. Situasi semakin tegang. Jinsang mencoba menengahi, meminta Daong untuk mundur, namun Daong menolak. Baginya, mengusir keluarga Geum tak masuk akal. Jinsang menjelaskan bahwa dari sudut pandang mereka, hal itu bisa dimengerti. Namun Daong tetap bersikukuh. Tiba-tiba, Yu Shinwon membuat keputusan mengejutkan, meminta mereka membiarkan keluarga Geum pergi. Keputusan ini membuat semua orang terkejut. Shinwon menjelaskan bahwa ini sudah cukup sebagai pelajaran. Reaksi tenang dan bijaksana Shinwon membuat semua orang terkesan. Mereka bertanya-tanya kapan Shinwon belajar bela diri. Putusan dan sikap baru tuan muda pertama ini memberikan harapan baru. Jinsang merasa kesal, menyadari bahwa dirinya lah yang sebenarnya mendapat pelajaran
Sementara itu, Geom Miho marah dan bersumpah akan membalas dendam. Kelompok keluarga Geom pergi dengan marah, namun Shinwon memiliki rencana lain. Dengan kemampuan whispernya, ia berencana mengubah situasi. Malam itu, di suatu tempat di tengah hutan, dua rombongan bertemu. Di sisi kiri adalah klan Baek-un yang dipimpin oleh Jinsang. Sedangkan di sisi lain adalah para pembunuh dari keluarga Geom yang dipimpin oleh Gunam Saeng. Jinsang mengungkapkan rasa frustrasinya karena situasi yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah mereka susun sebelumnya. Gunam Saeng meminta maaf, mengakui bahwa tak seorang pun yang akan memperkirakan bahwa situasi akan menjadi seperti ini. Namun dia menambahkan bahwa setidaknya pelaku utama dari kekacauan tersebut sudah mati dan memohon agar Jinsang memaafkan mereka. Jinsang dalam kekecewaannya menyadari bahwa rencana mereka sudah hancur. Dia bertanya kepada Gunam Saeng tentang langkah selanjutnya yang akan mereka ambil. Situasi yang sebelumnya terencana dengan baik telah berubah menjadi kekacauan, dan keduanya harus mencari solusi untuk mengatasi konsekuensinya. Gunam Saeng menginformasikan kepada Jinsang, kepala keluarga Geom telah membuat keputusan untuk bertindak. Dia meminta izin kepada Jinsang untuk menggunakan pedang mereka. Jinsang terkejut dengan keputusan ini, tetapi dia memberikan perintah untuk memulai tindakan dalam 7 malam. Dia merencanakan untuk mengatasi penghalang di pintu gerbang depan. Setelah itu, kedua rombongan tersebut bubar. Namun sesaat setelah itu, muncul makhluk seperti bayangan yang tampaknya telah menguping percakapan mereka. Makhluk itu kemudian juga meninggalkan tempat tersebut. Wang Sem dan Shinwon berbincang di kediaman Yu Shinwon. Wang Sem mengekspresikan kekagumannya atas kemampuan Do Jinu dalam mengalahkan beruang hitam. Shinwon menjawab dengan ungkapan metaforis, menyiratkan bahwa untuk mencapai kekuatan yang besar, seseorang harus bisa menyembunyikan ambisi dan kekuatan mereka di balik topeng kedamaian. Wang Sem kemudian membahas bakat bela diri yang luar biasa dari Shinwon, menekankan bahwa semua bakat seni bela diri kepala keluarga telah diturunkan kepadanya. Shinwon menyatakan kesan bahwa kepala keluarga mungkin hidup kembali melalui dirinya. Percakapan berlanjut saat Wang Sem menyampaikan bahwa pemimpin faksi awan jernih dan awan putih ingin mengetahui kapan Shinwon akan datang ke faksi mereka. Dia juga menyebutkan bahwa wakil pemimpin Noh Ganho meminta Shinwon untuk mengajar di faksi awan jernih juga. Wang Sem bertanya apakah Shinwon membutuhkan sesuatu karena dia menyadari bahwa situasi yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Namun Shinwon merespons dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang berbahaya. Wang Sem bingung dengan pernyataan tersebut dan menegaskan seandainya wakil pemimpin klan tidak menyelamatkannya, Shinwon pasti akan mengalami masalah besar. Di dalam hati, Shinwon merasa, jika serangan tersebut tidak dicegah oleh wakil pemimpin klan, dia yakin bisa mengatasinya dengan mudah. Wang Sem mengungkapkan perasaannya kepada Shinwon, mengatakan bahwa hatinya sangat terpukul ketika Shinwon menyatakan niatnya untuk bertarung melawan monster tersebut. Di dalam hatinya, Shinwon merasa terharu karena meskipun saudara separuhnya ingin melukainya, namun Wang Sem justru merasa sedih untuknya. Shinwon kemudian meminta maaf kepada Wang Sem karena telah membuatnya khawatir. Wang Sem menanggapinya dengan mengatakan bahwa Shinwon tidak bisa sekadar meminta maaf kepada seorang pelayan. Namun Shinwon menegaskan bahwa Wang Sem bukanlah seorang pelayan, melainkan bawahan yang dapat diandalkan. Wang Sem kemudian menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan Shinwon, menyarankannya untuk istirahat jika dia merasa lelah, dan meminta agar memanggilnya jika ada yang dibutuhkan. Shinwon setuju dengannya. Saat Wang Sem hendak meninggalkan ruangan, dia membiarkan makhluk berbentuk bayangan masuk. Dia kemudian memerintahkan makhluk tersebut untuk menunjukkan apa yang telah dilihatnya. Makhluk bayangan itu mulai memperlihatkan segala sesuatu yang telah dia lihat, termasuk rencana yang telah disusun oleh Jinsang dan Gunam Saeng di belakang Shinwon. Shadow Whisper adalah kemampuannya yang memiliki peringkat C. Dengan tingkat keterampilan sebesar 8%, kemampuan ini memungkinkannya untuk memanggil sebuah parasit bayangan. Shadow Whisper dapat melekat pada bayangan musuh untuk berbagi informasi yang telah dilihat dan didengar dengan tuannya. Dari informasi yang diberikan oleh Shadow Whisper, diketahui bahwa dalam waktu seminggu, Yu Jinsang akan mengalihkan perhatian penjaga sementara. Sekelompok pembunuh akan datang untuk membunuhnya. Dia merasa marah terhadap Jinsang dan mempertimbangkan untuk membunuhnya sekarang juga. Namun dia sadar bahwa dia tidak boleh terlalu ceroboh. Shinwon menyadari bahwa dia belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari musuh-musuhnya,
dan dia harus membuat persiapan selama 7 hari ke depan. Dengan demikian, Shin Won memutuskan untuk mempersiapkan diri dan melaksanakan rencana yang telah dia susun sebelumnya. Dia merasa bahwa saatnya telah tiba untuk bertindak, dan dia bertanya kepada dirinya sendiri apakah mereka semua siap untuk menghadapi akibat dari tindakan yang akan diambilnya. Di lembah kabut darah, Shin Won memanggil Skeleton Lancer dengan perintah, "Bangkitkan Skeleton Lancer." Skeleton Lancer muncul dengan sukses, terlihat kuat dan mengesankan. Shin Won membuka jendela statusnya. Lancer Skeleton, seorang penombak kelas pertama, level 20. Dengan kemampuan vagabond kelas pertama, A. Membidik kelemahan, B. Semangat jahat, B. Serangan berantai, B. Bintang, langkah busur petir, B. Bintang, dan kapasitas energi lebam 25 sekitar 5 tahun. Atributnya mencakup kekuatan 119, kecepatan 100, ketahanan 101, dan magis 0. Shin Won yang terkesan dengan kekuatan Skeleton Lancer yang baru dipanggilnya, merasa bangga dengan prestasi tersebut. Dia bahkan bertanya-tanya, apakah pencapaian ini sudah cukup untuk diakui sebagai pemburu kelas B tinggi? Hanem dengan puas dia membatalkan pemanggilan Skeleton Lancer. Dia merasa senang karena berhasil memanggil 5 skeleton kelas pertama dalam 1 hari saja. Shin Won juga menyadari bahwa efek dari kekuatan pemurnian seni pemutus dari Mahardika Timur yang berkilau sangat luar biasa. Dia kemudian memeriksa status dirinya yang kini berlevel 22. Atributnya termasuk nekromansi. B. Tubuh seniman bela diri sang Mahardika. C. Kekuatan fisiknya sangat tinggi dengan kekuatan 155, kecepatan 155, ketahanan 166, magi 234, dan kebijaksanaan 200. Dia juga memiliki 1270 magic points dan total 5 kekuatan yang digabungkan sebesar 3660, yang setara dengan sekitar 10 tahun pengalaman. Shin Won merasa sangat beruntung karena berhasil memperoleh seni pemutus dari Mahardika Timur yang berkilau. Dengan kemampuan ini, dia dapat menyerap seluruh energi dari orang mati sebagai miliknya sendiri. Dia juga merenungkan apakah kemampuan tubuh natural sang Mahardika menjadi penyebabnya. Statistik lainnya, kecuali kekuatan magis dan kebijaksanaan, semuanya di atas rata-rata. Hal ini memungkinkannya untuk menjadi ahli dalam pertarungan jarak dekat dan juga sebagai penyihir, tanpa mengalami penalti apapun. Dengan pertimbangan yang serius, Shin Won memikirkan kemungkinan untuk mempelajari seni bela diri lain. Selain seni nadi, namun dia memutuskan untuk tetap fokus pada pemulihan. Kemampuan utamanya dalam nekromansi. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan undead kelas pertama, dia mengarahkan langkahnya ke makam-makam para undead peringkat puncak. Sesampainya di sana, Shin Won menemukan bahwa makam itu jauh lebih kecil dari yang dia kira. Namun dia menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertemu dengan tokoh penting dalam sejarah klan Baikun, yaitu Swordmaster penghancur awan Yu Ilang, pemimpin pertama dari klan tersebut. Para mayat tingkat emas, dengan keterampilan seni bela diri puncak melepaskan sinar emas yang mempesona, namun makam seniman bela diri puncak, Yu Ilang bersinar tanpa warna. Shin Won berpikir, bertanya-tanya apa rahasia yang disembunyikan oleh Yu Ilang. Tanpa ragu, dia menggunakan keterampilannya yang disebut ekstraksi ki kematian untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di makam tersebut. Nah, dalam prosesnya, tampaknya Shin Won gagal. Dia tak heran bertanya-tanya apa yang terjadi saat ekstraksi ki kematian berhenti dengan sendirinya. Kemudian dia menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa tingkat atribut nekromansi pemainnya tidak cukup tinggi untuk mengeksekusi ekstraksi ki kematian. Pada mayat tingkat tertentu, diperlukan tingkat nekromansi minimum yang belum ditentukan untuk mayat yang dimaksud. Shin Won merasa bingung. Dia menyadari bahwa untuk melakukan ekstraksi ki kematian, pada mayat tingkat emas tersebut, diperlukan tingkat nekromansi yang tidak diketahui, ditandai dengan tanda tanya. Dia bertanya-tanya mengapa mayat tingkat emas tersebut tidak dapat diatasi dengan tingkat nekromansi B-nya. Yu Ilang, sang seniman bela diri puncak, pasti memiliki kekuatan di luar kemampuan seorang seniman bela diri puncak. Shin Won merenung, ingin tahu seberapa kuat keterampilan bela diri Yu Ilang saat masih hidup. Meskipun upayanya kali ini gagal, dia berencana untuk mencari makam seorang seniman bela diri puncak lainnya jika memungkinkan. Shin Won merasa terkejut ketika makam tiba-tiba bersinar dan memancarkan energi kuat ke langit. Tanpa ragu, dia membalikkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata sebuah lingkaran pemanggilan tengkorak sedang terjadi di makam itu. Dia menerima pemberitahuan yang menginformasikan bahwa mayat hidup tersebut ingin mengikuti Shin Won dengan kemauannya sendiri sebagai imbalan.
karena telah menarik perhatian mayat tersebut. Kondisi khusus tersebut telah terpenuhi. Selain itu, batasan peringkat atribut nekromansi telah dihapus sementara sebagai hadiah, dan dia juga secara otomatis memperoleh keterampilan kenaikan Skeleton Warrior dan tombak tulang. Selain itu, atribut wisdom dan magicnya meningkat, dan dia mencapai level 23 dengan aman maksimum. Meskipun atribut nekromansinya jauh lebih rendah dari peringkat mayat hidup tersebut, peringkat mayat hidup tersebut secara otomatis disesuaikan menjadi peringkat gold. Terakhir, peringkat mayat hidup tersebut akan meningkat seiring dengan peningkatan atribut nekromansinya. Yushin Wun dengan cepat membuka jendela status Skeleton Warrior-nya dan melihat detailnya dengan seksama. Skeleton Warrior adalah seorang swordsman tingkat puncak dengan level 30. Atributnya mencakup swordsman tingkat puncak A. Pemimpin yang berbakat A. Berdarah dingin A. Keterampilannya termasuk 12 pedang awan petir A10 bintang, tubuh guntur yang layang A9 bintang, dan pukulan pemanggil petir B9 bintang. Kapasitas energinya adalah 5475, setara dengan sekitar 15 tahun. Kekuatan tubuhnya adalah 236, kelincahannya adalah 210, vitalitasnya adalah 211, dan kemampuan magisnya adalah 0. Yushin Wun tertegun oleh kehebatan Skeleton Warrior yang baru ia panggil. Kemampuan dan keterampilannya semuanya mencapai tingkat A, dengan swordsman tingkat puncak dan 12 pedang awan petir berada pada tingkat atas. Dia merasa terkejut melihat bahwa Skeleton Warrior ini berjalan ke arahnya dengan percaya diri, bukannya merangkak atau menunduk seperti yang ia harapkan. Yushin Wun terkejut mendengar komentar Skeleton Warrior-nya. Dia menyadari bahwa emosi dari Yu Ilang sedang disampaikan langsung kepadanya. Itu menunjukkan bahwa Skeleton Warrior telah memilihnya sebagai tuannya. Kemudian sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahu Shin Wun bahwa Skeleton Warrior mencoba mentransfer 12 pedang awan petir dan seni dewa petir. Notifikasi tersebut menanyakan apakah Yushin Wun akan menerima 12 pedang awan petir dan seni dewa petir. Meskipun dia terkejut, ekspresi wajah Yushin Wun menunjukkan bahwa dia akan memilih ya tanpa ragu. Sebuah kelompok pembunuh dari keluarga Geum telah memulai perjalanan. Pemimpin mereka memutuskan untuk menghentikan langkah kelompok itu saat melihat bahwa mereka sudah mendekati wilayah klan Baekun. Tampaknya ada seseorang yang mengeluhkan bahwa gerakan pembunuh tidak berjalan dengan benar dan bahwa mereka terlalu lambat. Gunam Saeng bertanya apakah Nona Geum harus mengikuti mereka. Dia menjawab bahwa dia ingin melihat target itu, meratap memohon hidupnya dengan anggota tubuhnya yang terkoyak dengan mata kepala sendiri. Dalam hatinya, Gunam Saeng mengutuk gadis itu sebagai wanita yang mengerikan. Dia berpikir bahwa dia akan tetap hidup, bahkan setelah bergabung dengan sekte iblis. Miho mengungkapkan kekesalannya terhadap Yu Jinsang, yang seolah-olah berpura-pura bodoh. Gunam Saeng menyatakan bahwa Jinsang juga dalam situasi sulit karena prestasi Yushin Wun. Miho menghina Gunam Saeng karena kegagalan yang menyebabkan kepala salah satu anggota keluarganya terputus. Gunam Saeng, dengan keinginan membunuh, menegaskan untuk mengakhiri percakapan yang tidak berguna dan mulai bergerak lagi. Miho menyetujui dengan rasa ketakutan, dan Gunam Saeng memerintah semuanya untuk bergerak kembali. Tiba-tiba, serangan dilancarkan terhadap Miho dan Gunam Saeng. Segera menyadari bahwa mereka sedang disergap, dia dengan cepat bergerak ke depan Miho untuk melindunginya, tetapi ternyata serangan itu tidak ditujukan pada Miho, melainkan pada pria di sebelah kirinya. Gunam Saeng terkejut mengetahui bahwa yang dilemparkan adalah tulang. Gunam Saeng sangat bingung. Tak lama kemudian, tulang-tulang lain dilemparkan pada mereka, kepada para pembunuh, sehingga untuk sesaat dia tidak bisa membuat keputusan karena kebingungannya dengan situasi tersebut. Satu persatu para pembunuhnya terbunuh, membuatnya marah karena mereka tidak melingkarkan ki mereka di sekitar pedang mereka dan menghalau serangan tersebut. Para pembunuh mengikuti instruksinya dan berhasil menghalau tulang-tulang yang terus-menerus dilemparkan pada mereka. Seseorang dari dalam kegelapan hutan memuji usaha mereka yang baik. Gunam Saeng terkejut melihat seberapa tidak menguntungkan situasi mereka sekarang. Setelah kehilangan banyak pembunuh, dia kemudian menuntut pria itu untuk menunjukkan dirinya. Menyebutnya pengecut karena menyerang secara sembunyi-sembunyi. Ketika orang tersebut memperlihatkan dirinya, Gunam Saeng terkejut karena tidak percaya bahwa orang tersebut bisa ada di sana, terutama saat mereka dalam perjalanan untuk membunuhnya. Orang yang muncul itu adalah Yushin Wun. Yushin Wun mengejek Gunam Saeng, mencoba mengungkap identitasnya meskipun dia mengenakan topeng.
Dia menyebut Gunam Saeng dengan julukan cakar berdarah mengerikan dan wanita di sebelahnya adalah Lili Putih. Mengungkap pengetahuannya tentang siapa yang berada di hadapannya, Gunam Saeng membantah bahwa mereka hanya melakukan misi rahasia yang diberikan oleh kepala keluarga Gium, tetapi Yu Shin-won langsung menyadari bahwa misi itu sebenarnya adalah untuk membunuh dirinya. Miho, anggota kelompok mereka, mengutuk Yu Jin-sang karena mengkhianati mereka dan meminta agar Gunam Saeng membunuh Yu Shin-won di tempat itu juga. Gunam Saeng merasa bahwa mereka telah ditipu oleh kedua saudara tersebut, Yu Shin-won dan Yu Jin-sang. Namun, dia memperingatkan anggota timnya untuk tidak tergesa-gesa. Dia menyadari bahwa banyak tombak tulang diluncurkan dalam satu serangan, sehingga mungkin ada lebih banyak orang bersama Yu Shin-won. Meskipun demikian, setelah mencari sekitarnya, dia tidak dapat merasakan keberadaan siapapun selain Yu Shin-won. Gunam Saeng terkejut dan bingung bahwa Yu Shin-won mungkin datang sendirian tanpa bantuan orang lain. Dia mulai mencurigai bahwa Yu Shin-won meninggalkan suatu alat peluncur di tempat tersembunyi yang menurutnya akan memudahkan mereka untuk menangkapnya. Gunam Saeng menyatakan bahwa Yu Shin-won tampaknya tidak ingin menunggu kematian. Yu Shin-won mengiyakan pernyataan tersebut, menganggap bahwa itulah yang seharusnya terjadi. Gunam Saeng mengingatkannya bahwa perjalanan menuju kematian akan terasa sepi, tetapi dia juga berharap Yu Shin-won berhati-hati dalam perjalanannya ke sana. Sementara itu, Gunam Saeng dan para pembunuhnya menyerang Yu Shin-won. Yu Shin-won menggunakan keterampilan tombak tulangnya. Dia meluncurkan tombak-tombak tulang dari udara tipis, membuat para pembunuh terkejut dan bingung karena mereka melihat sebuah sihir dilakukan. Situasi yang tak terduga ini menuntun mereka menuju kematian, menyerah kepada kebingungan atas apa yang baru saja terjadi. Namun sebagian dari mereka juga berhasil membela diri. Yu Shin-won menyadari bahwa penggunaan keterampilannya tombak tulang menghabiskan banyak mana, sehingga dia perlu mengontrol penggunaannya. Namun, dia menyadari bahwa itu sudah cukup untuk menakut-nakuti lawan-lawannya. Sementara itu, Gunam Saeng berpikir bahwa tidak mungkin Yu Shin-won menggunakan ki untuk melakukan aksi tersebut. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi seorang ahli bela diri puncak yang melampaui batas pada usia muda seperti itu? Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa Yu Shin-won menggunakan seni iblis. Dia terkejut menyadari bahwa sekte iblis memiliki hubungan dengan kebangkitan Yu Shin-won. Gunam Saeng melepaskan seluruh kekuatannya dalam serangan terhadap Yu Shin-won. Dia menyatakan bahwa trik yang dilakukan Shin-won ya hanyalah tipuan belaka, dan yang perlu mereka lakukan hanyalah membunuh satu orang. Meskipun trik tersebut menyebabkan beberapa kerugian, masih ada jauh lebih banyak dari pihak mereka. Selain itu, jumlah tombak yang terbang ke arah mereka juga berkurang. Gunam Saeng percaya bahwa jika mereka menyerang Shin-won secara bersama-sama, mereka dapat membunuhnya. Namun Yu Shin-won merespon dengan mengatakan bahwa dia tidak bilang dia sendirian. Ungkapan ini membuat Gunam Saeng terhenti sejenak karena merasa waspada. Yu Shin-won kemudian memanggil pasukan skeletonnya. Situasi ini membuat para pembunuh terguncang, karena mereka menyadari bahwa sudah tidak mungkin bagi mereka membunuh Yu Shin-won sekarang. Yu Shin-won memanggil sekelompok prajurit skeleton dari tanah. Dia menyatakan bahwa ini adalah seni iblis. Ketakutan mulai merayap ke pikiran para pembunuh, sehingga mereka kehilangan keberanian untuk melawan, tidak terkecuali Gunam Saeng. Orang itu merasa terkejut dan takut, karena kekuatan yang datang dari sebuah ritual iblis sederhana memiliki kekuatan sedemikian besar, memaksa para pembunuh untuk bertarung. Dia menyatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang berani mundur dari pertempuran. Para pembunuh tidak memiliki pilihan lain. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki apapun untuk kehilangan lagi. Yu Shin-won merasa heran melihat keputusan para pembunuh untuk tetap bertarung meskipun risiko yang sangat besar bagi mereka. Mereka tampaknya lebih memilih untuk mati daripada menyerah dan menghindar. Pasukan skeleton dan para pembunuh saling berhadapan dalam pertempuran sengit. Salah satu dari para pembunuh, yang berjumlah 5 orang berdiri siaga saat anak panah mengarah ke arahnya. Dia berhasil menghancurkan anak panah pertama yang menuju ke arahnya. Tetapi tanpa disadarinya, ada anak panah kedua yang ditembakkan bersamaan dengan yang pertama. Anak panah kedua itu mengenai kepalanya, mengakibatkan kematiannya secara instan. Gunam Saeng terkejut menyadari bahwa teknik panahan yang digunakan adalah Shadow Iron Shining Arrow, sebuah keterampilan yang dimiliki oleh Noh Juk-mun, salah satu penembak panah terbaik di Sejiang. Dia juga sadar bahwa teknik bela diri yang digunakan oleh skeleton-skeleton tersebut, seperti 19 pukulan beruntun, sang tombak hantu pukulan langsung, dan tinju harimau hitam sang harimau leopard,
dan tinju besi, yang merupakan keterampilan dari seniman bela diri terbaik di Zhejiang. Hal ini membuatnya terkejut karena skeleton-skeleton itu menggunakan keterampilan dari para ahli seni bela diri terkemuka di wilayah tersebut. Gunam Saeng menyadari bahwa membantu rekan-rekannya akan menghadirkannya pada risiko yang lebih besar. Karena Yu Xinwun tidak melemparkan anak panah, artinya dia sedang fokus mengendalikan para skeleton tersebut. Dengan penuh kemarahan, dia berjanji untuk membunuh Yu Xinwun dalam satu serangan. Saat Gunam Saeng hendak menyerang, tiba-tiba serangan yang kuat datang dari arah lain, membuatnya terhempas ke belakang dari Xinwun. Dia merasa ditipu oleh Du Jinwo yang memalsukan kematian Xinwun. Sebagai bagian dari strateginya, Gunam Saeng menyadari bahwa ia telah dibodohi dan mengakui bahwa Xinwun benar-benar seperti iblis. Meskipun menyadari bahwa ia telah dikalahkan, Gunam Saeng merasa terhibur oleh Xinwun dan menerima kenyataan dengan tawa. Yu Xinwun menyatakan bahwa situasinya melebihi ekspektasinya. Dengan menggunakan 12 pedang awan petir dan seni dewa petir, kekuatannya sungguh tidak dapat dipercaya. Ini memberinya kesempatan untuk berlatih lebih serius dalam seni bela diri. Kemudian dia mengambil semua mayat pembunuh ke dalam inventarisnya. Semua dari mereka adalah pembunuh tingkat puncak. Dan itu membuatnya senang. Miho berteriak kesakitan dan kebingungan, menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia terikat oleh Shadow Bean, salah satu skill Xinwun. Dia mengaku bahwa telah diperdaya oleh Yu Jinsang, yang disebut sebagai pengkhianat. Miho juga mengungkapkan pada Yu Xinwun bahwa mereka dulunya adalah kekasih dan mencoba meyakinkannya untuk memulai kembali hubungan mereka. Yu Xinwun mengejek Miho atas kemampuannya berakting. Dia menuduh Miho masih melakukan penangkapan dan penyiksaan terhadap para pelancong. Miho terkejut dengan tuduhan tersebut dan dalam hatinya, dia merasa perlu membunuh Yu Xinwun agar rahasia tersebut tidak terbongkar. Ketika dia akhirnya bisa bergerak kembali, dia menggunakan senjata rahasianya yang tersembunyi di lengan bajunya, menembakkan asap beracun ke arah Yu Xinwun. Miho yakin bahwa Yu Xinwun telah mati karena serangannya. Namun resistensi racun Xinwun sudah mencapai tingkat B+, sehingga racun tersebut tidak mempengaruhinya. Xinwun kemudian menusuk tenggorokan Miho sehingga dia tidak bisa berbicara. Dalam keadaan tak berdaya, Xinwun menyatakan bahwa dia suka dengan dunia ini. Karena tidak perlu khawatir dengan hukum, ketika membunuh orang seperti Miho. Dia kemudian menggunakan sebuah skill yang mempercepat proses pembusukan pada Miho. Efeknya langsung terasa, membuat Miho ingin berteriak tapi tak bisa karena tenggorokannya telah ditusuk dan akhirnya dia roboh di tanah. Setelah memastikan efek skillnya bekerja dengan baik, Xinwun mengambil sesuatu dari Miho. Dia juga mengambil teh, kayu dari kantong bajunya dan meletakkannya di samping tubuh Miho. Dengan begitu, dia meninggalkan tempat itu dan menyatakan bahwa giliran Jinsang selanjutnya. Di Menara Awan Merah, Jinsang memprotes Guak Josan dan wakilnya karena ketidakjelasan yang terjadi. Namun semua orang tetap bungkam dalam pikirannya sendiri. Hagu memberitahu bahwa kelompok pembunuh yang dikirim oleh keluarga Geum tidak pernah kembali dan beberapa hari kemudian, sebuah mayat wanita ditemukan sudah membusuk selama sekitar 10 tahun. Guak Josan menjelaskan bahwa kartu identitas yang ditemukan pada mayat tersebut mengungkapkan bahwa itu adalah tubuh Geum Miho. Pemimpin keluarga Geum belum sadarkan diri sejak insiden tersebut. Jinsang berspekulasi bahwa kartu identitas itu sengaja ditanam oleh pembunuh sebagai peringatan dari Xinwun. Jinsang meminta tindakan untuk menangani situasi tersebut dengan putus asa. Tetapi Guak mengusulkan agar Jinsang pergi ke distrik lampu merah dan minum-minum di sana tanpa alasan yang jelas. Jinsang tiba-tiba terlihat kosong dan seperti terhipnotis. Ia menuruti perkataan Guak. Hagu tidak bisa percaya bahwa semua kekacauan ini disebabkan oleh Yu Xinwun. Guak memberikan analogi bahwa tali yang terikat bisa dengan mudah dipotong, yang berarti masalah yang kecil bisa dihancurkan untuk mencegah gangguan pada rencana besar sekte. Hagu tidak memahami sepenuhnya dan bertanya apa maksudnya. Guak menjelaskan bahwa jika ada serangga yang akan mengganggu rencana besar sekte, maka serangga itu harus dibunuh, bahkan jika harus membakar seluruh rumah. Hagu kemudian menyimpulkan bahwa klan Baekun akan segera dipenuhi darah. Guak memerintahkan persiapan untuk perang suci melawan pasukan dari bawah tanah dan menginstruksikan bahwa eksekusi akan dimulai segera setelah hari yang ditentukan tiba. Hagu segera menyetujui perintah tersebut. Guak kemudian memberikan instruksi tambahan untuk meningkatkan keparahan kutukan pada Yu Xinwun, membuatnya sekuat mungkin karena tampaknya kutukan tersebut tidak mempengaruhinya, mengindikasikan bahwa Yu Xinwun telah mendapatkan resistensi terhadapnya.
Hagu kembali menyetujui perintah tersebut. Sementara itu, Wang Sem sibuk menolak orang-orang yang ingin bertemu dengan Yu Xinwen. Ia tampak kewalahan dengan banyaknya orang yang berdatangan, meskipun beberapa dari mereka meminta tolong kepada Wang Sem dengan sungguh-sungguh. Ia tetap teguh menolak. Akhirnya orang-orang tersebut tidak punya pilihan selain mundur. Orang-orang merasa kesal dan merendahkan Wang Sem, karena mereka harus menghadap seorang pelayan untuk bisa bertemu Yu Xinwen. Wang Sem merasa hampir gila, karena harus menghadapi semua orang tersebut. Dia teringat akan permintaan Yu Xinwen kepadanya. Sebenarnya, Yu Xinwen tidak berada di kediamannya saat itu. Tetapi Wang Sem terpaksa menolak kedatangan siapapun, berpura-pura bahwa Yu Xinwen ada di dalam rumah dan tidak bisa diganggu. Di dalam kedalaman hutan, sesuatu seperti cairan kutukan memasuki sebuah gua tempat. Yu Xinwen sedang bermeditasi. Xinwen segera menyadari keberadaan kutukan tersebut yang mencoba menyerangnya. Namun, ia membiarkannya begitu saja karena kutukan tersebut tidak menyakitinya sedikit pun. Dia berpikir bahwa kelompok Yu Jinsang pasti kesal karena rencana mereka tidak berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan. Bagaimanapun, Xinwen tidak terlalu peduli, karena dia sebenarnya membutuhkan yin mana yang didapatkan dari kutukan tersebut. Tubuh Yu Xinwen dipenuhi dengan yin mana. Ia juga menerima notifikasi bahwa jumlah dead key yang dikirim oleh makhluk tak dikenal telah meningkat secara eksponensial dan telah melampaui jumlah maksimum yang bisa diserap oleh tubuh. Seluruh tubuhnya sekarang dipenuhi dengan dead key. Jumlah energi vital yang besar mulai bersirkulasi ke seluruh tubuh. Pemulihan vitalitas meningkat sebesar 450% selama 5 jam, dan peluang terjadinya energi dalam yang kacau telah berkurang secara signifikan. Yu Xinwen, yang sekarang penuh dengan yin mana berkat serangan kutukan sebelumnya, memutuskan untuk menguji kekuatan barunya dengan menggunakan skillnya. Ia memanggil seorang skeleton assassin, tubuh bangkai babi yang disiapkannya. Sebagai syarat pemanggilan, mulai membusuk dan kemudian sebuah kerangka muncul. Xinwen terkejut saat melihat kerangka itu. Ia menyadari bahwa kerangka itu tidak memiliki penampilan dark skeleton seperti biasanya. Hal ini membuatnya mempertanyakan apakah tidak semua skeleton dari seniman bela diri puncak memiliki tulang yang berubah menjadi gelap. Dalam pikirannya, Xinwen terbawa oleh kebingungannya tentang Yu Ilang, pemimpin Baikun Clan yang kuat. Ia bertanya-tanya tentang kekuatan yang dimilikinya, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik penampilan fisiknya yang berbeda. Yu Xinwen, dalam pertimbangan untuk menggunakan skeleton assassin yang baru dipanggil olehnya, menuntut kerangka tersebut meminta ia menyerahkan ilmu bela dirinya. Dengan tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul, mengumumkan bahwa Xinwen telah memenuhi syarat untuk kues tersembunyi. Keinginan para Undead One. Kues tersembunyi ini menawarkan pilihan kepada Xinwen, sang skeleton yang masih membawa dendam terhadap Yu Xinwen. Setuju untuk memberikan ilmu bela dirinya tetapi dengan imbalan yang berat, yaitu salah satu lengan Xinwen. Xinwen dengan tegas menolak permintaan skeleton tersebut. Dengan kekuatannya, dia memaksa kerangka tersebut tunduk, menyatakan bahwa sang skeleton harus menderita dalam kesakitan yang berkelanjutan sampai dia memanggilnya kembali. Xinwen juga memberi perintah kepada Gunam Saeng untuk merenungkan dirinya sendiri sampai dia memanggilnya lagi. Dengan keputusan ini, Xinwen memutuskan untuk mengambil ilmu bela diri dari skeleton yang lain. Dengan tegas dia meminta skeleton-skeletonnya untuk memberikan ilmu bela dirinya. Yu Xinwen menerima 2 notifikasi yang menyatakan bahwa dia telah mendapatkan 2 kues tersembunyi baru, yaitu keinginan para undead 2 dan keinginan para undead 3. Dia menyadari bahwa dia bisa mendapatkan ilmu bela diri dari para seniman bela diri yang sudah meninggal jika dia berhasil menyelesaikan misi-misi mereka dengan penuh. Keputusan Xinwen adalah untuk membatalkan panggilan para skeleton, menyatakan bahwa dia tidak memerlukan ilmu bela diri. Para martial artist kelas pertama, jadi dia menyuruh mereka untuk kembali. Dia juga merasa terbantu dengan transfer ilmu bela diri dari Yu Ilang tanpa harus meminta. Xinwen kemudian mengatakan kepada skeleton-skeleton tersebut bahwa mereka tidak perlu merasa kecewa karena dia sudah memiliki ilmu bela diri yang ingin dia pelajari. Beberapa waktu kemudian, Yu Xinwen merasa frustrasi saat mempelajari teknik pedang Thunderclap. Dia menyadari bahwa tubuhnya yang tidak bugar menjadi hambatan, dan dia mempertimbangkan untuk menurunkan berat badan terlebih dahulu. Yu Ilang terlihat seperti sedang menegur Xinwen. Xinwen kemudian berusaha memberikan yang terbaik, berfokus kembali pada latihannya dengan kesungguhan. Pertama-tama, Xinwen memberikan pedangnya yin mana, kemudian dia mengaplikasikan ki dari Mahardika Timur yang berkilau. Saat dia siap,
Dia menerapkan teknik seni Dewa Petir dengan ki Dewa Awan Petir. Setelah mencapai tahap ini, Shinwon mencoba untuk mengayunkan pedangnya. Menggunakan teknik pertama dari 12 pedang Dewa Awan Petir, serangan langsung awan petir. Setelah kegagalan dalam latihan, Shinwon merasa frustrasi karena menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara teknik yang dia gunakan dan apa yang digunakan Yu Ilang melawan Gunam Saeng. Dia menyimpulkan bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada ki dalam tubuhnya atau fisiknya, tetapi tidak ada perbedaan yang mendasar. Tiba-tiba, Yu Ilang menyentuh tubuhnya dan mulai memeriksa dengan jari-jarinya. Shinwon awalnya bingung dengan tindakan itu, namun menyadari bahwa Yu Ilang mencoba membantunya. Dengan berkonsentrasi, Shinwon menyadari bahwa dia telah menggunakan sirkuit mana sebagai pengganti titik tekan saat melakukan seni bela diri, tetapi belum membuka semua titik tekan tersebut. Namun semua tempat yang dipencet oleh Yu Ilang adalah tempat di mana sirkuit mana Shinwon belum terbuka. Shinwon kemudian memutuskan untuk membuka semua titik tekan yang dipencet oleh Yu Ilang. Dengan segera menggunakan ki Mahardika Timur yang berkilau, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengatasi dampak negatifnya, sehingga seharusnya tidak masalah. Setelah beberapa saat, Shinwon diberitahu bahwa dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang jalur 12 pedang awan petir. Prestasi 12 pedang awan petir telah mencapai 2 bintang. Dia juga mendapatkan keterampilan baru, ki pedang B, serta atribut ahli pedang puncak, dan mencapai maksimum pengalaman. Shinwon juga mendapatkan peningkatan level dan keterampilan baru yang terbuka, termasuk ledakan mayat B, penghalang jiwa E, dan jubah hantu B. Atribut nekromansi juga mencapai peringkat B. Tingkat 12 pedang awan petir akan meningkat sesuai dengan peningkatan peringkat atribut nekromansi. Peringkat 12 pedang awan petir telah berubah menjadi transenden dan dapat berevolusi. Shinwon juga memperoleh keahlian tambahan dalam semua keterampilan terkait nekromansi. Keterampilan penguasaan undead mencapai keahlian maksimum, sehingga dia dapat memanggil hingga 10 familiar sekaligus. Jenis baru skeleton juga ditambahkan, termasuk penyihir tengkorak dan kesatria tengkorak. Dia kemudian membuka matanya, merasa lebih kuat dari sebelumnya sekarang bahwa dia bisa menggunakan 12 pedang awan petir. Yu Ilang menggerakkan rahangnya dengan senang melihat bahwa segalanya berjalan dengan baik bagi Shinwon. Di kediaman Do Jinwoo terlihat sedang bermeditasi berusaha mengobati kondisi tubuhnya yang lemah. Namun upayanya tidak berhasil, bahkan semakin membuatnya merasa sakit. Asal sakitnya tidak diketahui dan dia tidak bisa menemukan obatnya. Meskipun begitu, ia tetap bertekad untuk melanjutkan hidupnya. Meditasinya terganggu ketika seseorang mengetuk pintu dan dia mempersilakan orang tersebut masuk. No Daong datang menemui Do Jinwoo dan dia melihat bahwa keadaannya semakin memburuk. Do Jinwoo mengungkapkan dugaannya bahwa kondisinya mungkin memburuk karena dia melewatkan makan malam sebelum berlatih. Daong menyatakan bahwa sebenarnya itu disebabkan karena Do Jinwoo terlalu banyak memaksakan diri saat pertarungan Tuan Muda pertama. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa Tuan Muda tidak bersalah, dia memahami alasan di balik tindakan itu. Do Jinwoo mengungkapkan kekhawatirannya kepada No Daong tentang kepergian No Ganyo yang sudah 3 hari lamanya. Daong mengakui bahwa dia juga khawatir, terutama mengenai kesiapan Ganho untuk memimpin perjalanan besar sendirian. Namun dia yakin bahwa Ganho akan kembali dengan selamat. No Daong menyatakan keraguan terhadap kemampuan Shinwon, merasa bahwa perilaku fenomenal yang baru-baru ini ditunjukkan mungkin hanya bersifat sementara. Dia menegaskan bahwa posisi tidak bisa dipertahankan tanpa kekuatan yang memadai, terutama mengingat bahwa faksi Awan Merah sudah cukup kuat untuk bertarung melawan 3 pilar lainnya. Do Jinwoo diam-diam merenungkan kata-kata tersebut. Dia setuju dengan pendapat Daong, menyadari bahwa Tuan Muda kedua dari faksi Awan Merah memiliki potensi untuk menjadi kepala klan jika mereka menemukan alasan yang dapat dibenarkan. Namun dia tidak bisa melupakan ekspresi wajah Shinwon selama pertemuan dan dalam pertarungan. Dengan beruang hitam kapak baja, wajah Shinwon mengingatkannya pada kepala klan, Yoyol yang sangat mereka kagumi dan rindukan. No Daong menyampaikan sangkaannya terhadap gerak-gerik faksi Awan Merah yang mencurigakan. Shinwon tiba-tiba masuk. Daong dan Do Jinwoo memberikan salam hormat padanya. Mereka menawarkan minuman segar, namun Shinwon menolak dengan alasan bahwa dia tidak membutuhkannya dan bahkan menyarankan agar dia mengurangi berat badannya. Daong terlihat kesal, mengungkapkan kecurigaannya bahwa Shinwon seharusnya dikabarkan berada di dalam kamarnya dan belum keluar. Dia terlihat seolah-olah telah kehilangan
semua uangnya dalam perjudian dan dilemparkan ke jalanan. Dia kemudian bertanya kepada Shin Won tentang keberadaannya selama ini. Shin Won menjawab bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Shin Won mengatakan bahwa itu tidak penting saat ini. Dia kemudian menanyakan berapa lama Do Jin-woo akan tetap seperti ini. Terkejutlah Do Jin-woo. Shin Won melanjutkan dengan peringatan bahwa Do Jin-woo akan mati jika terus menggunakan ki-nya seperti itu. Do Jin-woo menjawab bahwa itu masih bisa ditoleransi untuk saat ini. Namun Shin Won tidak sepakat, menyatakan bahwa terlihat seperti Do Jin-woo sudah berada di ujung tanduk. Daong memperingatkan Shin Won untuk memperhatikan kata-katanya, menegaskan bahwa dia tahu alasan mengapa Do Jin-woo menjadi seperti ini. Namun Shin Won mengabaikan Daong, menyebutnya beruntung. Do Jin-woo bertanya apa yang dimaksud oleh Shin Won, dan Shin Won menjelaskan bahwa jika dia tidak datang untuk menemui Do Jin-woo hari ini, maka Do Jin-woo mungkin tidak akan bertahan sampai malam. Shin Won menyarankan agar Do Jin-woo bersantai dan mempercayakan segalanya padanya. Shin Won melanjutkan untuk merawat Do Jin-woo sementara Daong mengawasinya. Tiba-tiba, Do Jin-woo batuk darah dan Daong segera memberi peringatan padanya untuk berhenti. Namun Shin Won meminta Daong untuk tidak ikut campur dengan tatapan tajam. Shin Won menggunakan keterampilannya, terror, sebagai peringatan. Daong merasa sedikit terkejut dan perlahan duduk, memahami peringatan dari Shin Won. Shin Won merasa heran bagaimana Do Jin-woo bisa bertahan dengan kondisinya yang begitu lama. Dia menyadari bahwa Do Jin-woo akan kehilangan nyawanya jika dia datang terlambat sebentar saja. Dia mempertimbangkan bahwa kondisi Do Jin-woo tidak separah ini saat mereka bertarung. Dia menyimpulkan bahwa Do Jin-woo menggunakan begitu banyak ki pada saat itu. Shin Won kemudian merenung tentang mengapa Do Jin-woo dan Wang Sem bersedia mengorbankan diri mereka untuk orang lain. Dan dia berjanji untuk memberikan segala upaya untuk menghilangkan semua masalah tersebut. Dia juga berencana untuk menambahkan sedikit energi untuk membantu sirkulasi tubuh Do Jin-woo. Setelah beberapa saat, ekspresi wajah Do Jin-woo terlihat lebih cerah dari sebelumnya dan dia merasa lega dengan proses yang sedang berlangsung. Daong terkejut menyatakan bahwa Jin-woo pulih. Dia bertanya-tanya bagaimana Shin Won bisa melakukan itu dan berpendapat bahwa pengalaman sang tuan muda sangat membantu dalam proses tersebut. Setelah Shin Won selesai melakukan tindakan penyembuhan, Do Jin-woo merasakan energi dalam dirinya menjadi lebih kuat. Dia merasa dikelilingi oleh energi yang sangat kuat dan terdiam karenanya, terutama bagi Daong. Dia tercengang melihat bahwa titik-titik energi Jin-woo telah terbuka, yang menandakan bahwa dia telah melampaui puncak transenden. Sekarang Jin-woo terlihat telah mencapai puncak tingkat tinggi. Daong terkejut dan bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Semua itu membuat mereka kagum dengan Shin Won, yang melihat mereka dengan rasa bingung namun kagum. Setelah menyelesaikan tindakan penyembuhan, Shin Won menerima notifikasi bahwa dia telah menyelesaikan persyaratan untuk sebuah kues tersembunyi, perjalanan menjadi seorang penyembuh 1, dan mendapatkan sebuah obat. Selain itu, dia mendapat pengalaman tambahan dari menemukan kues tersembunyi tersebut dan levelnya naik beberapa kali. Dia juga menerima sejumlah besar yin mana yang membuatnya bahagia. Dia menyadari bahwa dengan menyerap kutukan Do Jin-woo, dia mencapai lingkaran keempat, menyelesaikan kues tersembunyi, dan bahkan menerima kemampuan baru dalam pengobatan. Do Jin-woo merasa sangat berterima kasih kepada Shin Won. Namun Shin Won merendahkan diri dan mengatakan bahwa itu hanyalah sedikit yang bisa dia lakukan. Setelah menyembuhkan Do Jin-woo, Daong dan Do Jin-woo bertanya-tanya bagaimana Shin Won mengetahui tentang racun tersebut dan bagaimana dia menyembuhkannya. Shin Won menjawab bahwa dia juga pernah diracuni. Hal ini membuat Daong dan Do Jin-woo terkejut. Shin Won menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan racun melainkan kutukan yang dilemparkan oleh seseorang. Do Jin-woo bertanya bagaimana Shin Won bisa mengetahui hal tersebut, dan Shin Won menjawab bahwa dia hanya mendengarnya saja, bukan menemukannya sendiri. Daong bertanya dari siapa Shin Won mendengarnya, dan Shin Won menjawab bahwa dia mendengarnya dari ayahnya. Do Jin-woo dan Daong terkejut dengan pengakuan ini, merasa bahwa itu tidak mungkin. Namun Shin Won bersikeras bahwa itulah yang terjadi. Shin Won mengonfirmasi bahwa ayahnya meninggal karena kutukan yang sama. Do Jin-woo bertanya siapa di balik semua ini. Dan Shin Won menanyakan apakah mereka belum menebaknya. Daong menyatakan bahwa ini adalah informasi penting dan bertanya mengapa Shin Won tidak memberitahu orang lain. Shin Won menjawab dengan pertanyaan retoris, menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang bisa dipercayainya. Shin Won menjelaskan bahwa ayahnya mengetahui kutukan tersebut, tetapi terlambat karena tidak bisa mengambil risiko, merusak nama keluarga, ya akhirnya menyerah.
Sebagai gantinya, dia mencari cara untuk menyelamatkan Shinwon dan menemukan sebuah legenda yang disampaikan dalam keluarganya sambil menunjukkan teknik pedangnya. Ia melanjutkan bahwa ayahnya akhirnya menemukan solusi yang diperlukan, yaitu kekuatan untuk membakar segala sesuatu. Do Jinwoo dan Daong sangat kagum mendengarnya, menyebutnya sebagai naga tersembunyi di awan putih sejiang, dan merinci bahwa langit bergetar dengan satu nafas dan petir turun ke tanah yang merupakan esensi dari teknik 12 pedang awan petir. Ketika teknik 12 pedang awan petir berhasil diperoleh, muncul pertanyaan mengapa sebuah seni bela diri yang luar biasa tidak disampaikan ke generasi berikutnya. Yu Ilang tidak mewariskan seni bela dirinya ke generasi mendatang. Semua orang, termasuk keluarganya, memohon padanya untuk membatalkan keputusannya, tetapi sia-sia. Ada desas-desus bahwa ia ingin klan Baikun tetap sebagai klan pengiriman, bukan klan seni bela diri. Oleh karena itu, teknik 12 pedang awan petir merupakan kebanggaan dan sejarah yang akan selamanya terukir di hati klan Baikun. Yu Shinwon merasa bahwa kemampuannya sebagai pewaris yang mampu mempelajari teknik 12 pedang awan petir adalah bukti terkuat bahwa dia layak menjadi kepala klan. Dia merasa menyesal atas manipulasi kehidupan Yu Ho Hyol dan berjanji akan membalas dendam atasnya dengan memastikan Yu Ho Hyol dan anak-anaknya mendapatkan balas dendam yang layak. Du Jinwoo merasa menyesal melihat pemimpinnya yang terus-menerus menyakiti dirinya sendiri dengan latihan seni bela diri. Noh Daong merasa bersalah dan bersedia melakukan penebusan atas kesalahannya. Bahkan setelah ia meninggal, Yu Shinwon mengungkapkan bahwa sebelum dia memberitahu tentang pengaturan yang ditinggalkan oleh ayahnya, ada hal yang perlu dia jelaskan kepada Do Jinwoo dan Noh Daong. Dia kemudian melepaskan sejumlah besar energi yang mengagumkan. Do Jinwoo dan Noh Daong terkejut dengan kekuatan yang luar biasa itu. Noh Daong mengakui bahwa kekuatan yang dia lihat adalah seni pedang kilat Dewa Petir. Sedangkan Do Jinwoo bertanya-tanya ada apa dengan energi yang sangat ganas, namun jernih itu, dan bagaimana mungkin sesuatu seperti itu ada. Yu Shinwon menjelaskan bahwa dia menggunakan yin mana, seni pemutus, dan seni Dewa Petir semuanya pada saat yang sama, yang merupakan hal yang patut dikejutkan. Dalam hati, Daong meragukan, apakah Shinwon benar-benar adalah tuan muda pertama yang mereka kenal, sedangkan Do Jinwoo merenungkan bahwa dia hanya pernah melihat kekuatan sebesar ini dari satu orang lain, yaitu pejuang yang membantunya saat mereka diserang saat misi 30 tahun yang lalu. Dia bertanya-tanya apakah Shinwon bisa dibandingkan dengan Kaisar Pedang Dam Cheonggan, pemimpin saat ini dari Persatuan Murim. Shinwon memanggil Do Jinwoo dan Noh Daong untuk mengikutinya. Tanpa ragu, keduanya setuju untuk mengikutinya. Do Jinwoo menyatakan kesetiaannya sebagai pemimpin faksi Awan Putih, sementara Noh Daong menyatakan kesetiaannya sebagai pemimpin faksi Awan Jernih. Keduanya bertekad untuk melakukan segala yang mereka bisa untuk memastikan bahwa klan Baikun akan berkembang lebih jauh berkat Shinwon. Shinwon meminta mereka untuk berdiri, tetapi tiba-tiba ia melompat ke langit-langit dan memukulnya dengan keras, mengeluarkan seseorang dari atasnya dan melemparkannya ke bawah. Dia menyatakan bahwa tampaknya mereka memiliki tamu tak diundang. Daong menyadari bahwa pria tersebut menggunakan teknik menyelinap yang dapat menghindari bahkan indera puncak, menyimpulkan bahwa ia adalah seorang pembunuh profesional. Ketika Do Jinwoo menarik masker pria itu, mereka menyadari bahwa dia adalah seorang anggota faksi Awan Merah yang telah mereka kenal selama 10 tahun. Shinwon memerintahkan pria tersebut untuk segera memberitahu tuannya bahwa ia akan mengambil nyawanya. Namun pria itu mengakhiri hidupnya dengan meracuni dirinya sendiri. Daong berusaha untuk menyelamatkan pria tersebut, tetapi Do Jinwoo menyatakan bahwa sudah terlambat. Tiba-tiba terjadi kegaduhan di luar, membuat ketiganya yakin bahwa Awan Merah telah mulai bergerak. Shinwon dengan cepat menyimpulkan bahwa lebih baik mereka memberitahu langsung kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka keluar untuk menangani situasi tersebut. Di faksi Awan Kecil terjadi kericuhan. Pasukan faksi Merah mulai membantai mereka tanpa ampun. Seorang prajurit bernama Sembong bahkan membunuh pemimpin faksi kecil, Mohtegil. Sembong dengan tegas memerintahkan agar semua orang menyerahkan senjata mereka dan menyerah. Namun, para prajurit faksi kecil mengecam tindakan mereka, mengingatkan bahwa bertarung di tanah tersebut tidaklah pantas. Saat pasukan faksi Merah terus membantai mereka satu persatu, tiba-tiba pasukan faksi Awan Jernih datang. Pimpinan faksi Awan Jernih memerintahkan agar semua anggotanya membentuk formasi. Mendengar itu, pasukan faksi Awan Putih juga datang untuk membantu faksi Awan Jernih dan bergabung dalam formasi mereka.
Meskipun pasukan faksi merah meremehkan mereka dan menyebut mereka hanya prajurit kelas 1 yang kecil, mereka tetap bersiap untuk melawan dengan tekad yang kuat. Para penjaga dari faksi awan kecil yang berada di kejauhan terkejut dengan kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa ini tidak benar bagi mereka. Pertumpahan darah antar keluarga adalah hal yang sangat tidak pantas. Mereka merasa perlu menghentikan kekacauan ini segera. Seorang prajurit dari faksi awan merah, Gium, mendekati mereka dari belakang. Dia menanyakan mengapa para penjaga dari faksi awan kecil tidak ikut bertempur. Para penjaga terkejut dan bertanya apa arti dari semua ini. Gium menjelaskan bahwa mereka telah mendapat konfirmasi tentang situasi tersebut. Bahwa Tuan Muda pertama dan pemimpin aksi kedua faksi tersebut berencana untuk menyerang Tuan Muda kedua, serta rumah faksi awan merah. Penjaga dari faksi awan kecil mengekspresikan keraguan mereka terhadap tuduhan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah Yu Jinsang, Tuan Muda kedua, benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Terutama jika ini terjadi karena ancaman posisinya. Akibat tindakan Tuan Muda pertama, mereka meminta bukti pasti atas tuduhan tersebut. Gium menanggapi dengan pertanyaan retoris, menanyakan apakah mereka meragukannya.